diklasifikasikan sebagai transaksi off balance sheet. Transaksi off balance sheet ialah transaksi yang belum dicantumkan di laba rugi dan juga neraca. Digolongkan transaksi off balance sheet apabila belum perlu dibukukan sehingga belum mempengaruhi posisi aktiva maupun pasiva yang bersifat administratif. Komitmen adalah ikatan berjanji yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus dilaksanakan apabila persyaratan bersama dipenuhi. Komitmen hanya dapat dibatalkan apabila persetujuan dari kedua belah pihak atau perjanjian tersebut cacat demi hukum serta dapat menimbulkan tagihan dan kewajiban bagi yang bertransaksi. Untuk yang pertama ada komitmen tagihan. Komitmen ini ialah komitmen yang menimbulkan hak bagi pihak bank atau properti yang diperjanjikan oleh pihak lain yang bertransaksi. Jika direalisasikan, ia akan menimbulkan posisi aktiva maupun pasiva bank. Selanjutnya ada komitmen yang tergolong. Yang pertama ada fasilitas pinjaman yang diterima dan belum digunakan. Jadi fasilitas pinjaman yang diterima oleh bank dari pihak lain dan belum digunakan oleh bank penerima. Yang kedua ada pembelian valuta asing berjangka, ialah transaksi berjangka valuta asing yang masih outstanding pada saat tanggal laporan, dicatat sebesar nilai tagihan bank dan menggunakan kurs tengah bank Indonesia yang berlaku. Yang ketiga ada pembelian valuta asing tunai atau SPOT yang belum terselesaikan dan dicatat dalam rekening komitmen kelompok tagihan. Penyelesaian transaksi ini paling lambat yang lazim adalah 2 hari sejak tanggal transaksi. Jenis-jenis kontingensi bank. Kontingensi bank dibagi menjadi 2, yaitu kontingensi tagihan dan kontingensi kewajiban. Kontingensi tagihan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain, yang kedua ada pembelian opsi valuta asing, dan yang ketiga ada pendapatan bunga dalam penyelesaian. Yang pertama ada bank garansi yang diterbitkan oleh bank lain, yaitu semua bentuk bank garansi atau jaminan yang diterima oleh bank yang mengakibatkan tagihan kepada bank penjamin. Yang kedua ada pembelian opsi valuta asing, yaitu perjanjian yang memberikan hak kepada pembeli opsi untuk menggunakan dalam kontrak jual beli valuta asing. Yang ketiga ada pendapatan bunga dalam penyelesaian, yaitu adalah bank yang menganut prinsip konservatif atau dalam arti sangat hati-hati. Bank akan membukukan pendapatan bunga dalam rekening nominal secara accrual basis maupun cash basis kalau aktiva tersebut masuk dalam kolektabilitas lancar. Yang terakhir ada kontingensi kewajiban. Kontingensi kewajiban sendiri dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada garansi yang diberikan. Garansi yang diberikan adalah semua bentuk garansi atau jaminan yang diberikan oleh bank yang akan mengakibatkan pembayaran kepada pihak penerima jaminan. Yang kedua ada surat kredit berdokumen dalam negeri yang dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN akan dicatat dalam rekening administratif, kelompok rekening administratif sebesar nilai yang diterbitkan. Yang terakhir ada penjual opsi valuta asing, yaitu opsi yang memberikan hak kepada pemegang opsi untuk menjual valuta asing atau falas dalam harga tertentu pada akhir masa opsi. Bila harga jual pada saat jatuh tempo di atas strike price, maka pemegang opsi tidak akan melaksanakan opsinya. Tujuan dan kesimpulan materi ini yaitu komitmen dan kontingensi bank adalah suatu janji atau potensi kewajiban yang dimiliki oleh bank yang belum tercatat di neraca, tetapi tetap mengandung resiko yang harus dikelola. Bertujuan untuk mendukung kebutuhan komitmen pembiayaan nasabah, memperluas layanan perbankan, serta mengelola resiko dan likuiditas bank secara lebih fleksibel. Oke, selanjutnya ada komitmen kewajiban. Adalah suatu janji yang menimbulkan kewajiban bagi pihak bank dan tak dapat dibatalkan secara sepihak. Komitmen ini antara lain 1. Fasilitas kredit yang diberikan dan belum ditarik. Diberikan kepada nasabah dan belum digunakan akan menimbulkan kewajiban merealisasi bila nasabah menariknya. Yang kedua, kewajiban kembali aktiva yang dijual dengan syarat repo. Dilakukan setelah jangka waktu tertentu atau jatuh tempo menurut kesepakatan antara bank penjual dengan pihak lain. Yang ketiga ada surat kredit berdokumen dalam negeri atau SKBD yang tidak dapat dibatalkan dalam rangka perdagangan dalam negeri. SKBDN yang tidak dapat dibatalkan adalah jaminan dalam bentuk SKBDN dalam rangka lalu lintas perdagangan dalam negeri. Penerbitan SKBDN ialah tindakan bank untuk memberikan non-cash loan kepada nasabah. 4. Akseptasi wesel berjangka. Penerbitan SKBDN berjangka akan menimbulkan penerbitan wesel berjangka atas SKBDN tersebut oleh pihak pembayar yang disetujui oleh
beneficiary. Yang kelima, penjualan valuta asing berjangka dilakukan oleh bank. Transaksi ini menimbulkan komitmen tagihan dalam valuta asing, tetapi akan menimbulkan komitmen kewajiban untuk valuta rupiah, dan pencatatan pada saat transaksi akan dicatat dalam rekening administratif. Yang keenam, penjualan valuta asing tunai atau spot yang belum diselesaikan. Transaksi ini akan menimbulkan kewajiban bank. Selanjutnya, yang ketiga, ada kontingensi bank. Kontingensi bank adalah keadaan yang masih diliputi ketidakpastian mengenai kemungkinan diperolehnya laba atau rugi oleh suatu bank. Secara antisipatif, kontingensi akan menjadi kewajiban atau tidak tergantung terjadi atau tidak peristiwa di masa yang akan datang. Kontingensi bank terdiri dari kontingensi tagihan dan kewajiban.